Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, yaitu hari trading ke-97. Sebelumnya hari trading ke-96, hari Kamis tidak ada ya, karena ada Timnas Bapak Ibu, dan sayang Timnas kita kurang beruntung. Permainan sudah bagus katanya, dan kalau Timnas menang itu yang sakit jadi sehat, yang pusing kepalanya jadi senang, ya sehat ya, yang hatinya susah jadi senang gitu. Jadi yang marketnya jatuh hati tetap senang kalau timnas menang ya. Jadi biasanya kalau ada timnas kita tidak ada analisa. Nah, untuk hari Jumat kita ada satu alert dan kita nanti akan bahas terutama tentang composite. Saya sendiri kemarin masih dengan trading plan saya, berharap ya salah satu saham yang mulai saya buy on weakness seperti BBRI turun, tapi di 3.200 atau berapa itu belum dapat ya, sedikit lagi. Tahu mudah-mudahan bisa turun karena masih berharap dia turun terus. Tapi kita akan bahas INTP Bapak Ibu, ada alert dia, saya nanti akan bahas. Kita langsung ke trading snapshot-nya. Saya tidak dapat trading snapshot dari IDX, saya ambil dari RTI. Cortes itu RTI ya, jadi kredit to RTI Bapak Ibu. Kita lihat ISG-nya turun 1,1. Jadi beritanya ada mix sebenarnya Bapak Ibu, tapi nggak tahu ISG kita tertekan. Kalau lihat ECB ya, European Central Bank, mereka sudah menurunkan suku bunga. Nanti yang lainnya akan menyusul, nggak tahu ya. Jadi dengan indikasi begitu, mudah-mudahan nanti kalau saya sih berharap akan ada window dressing nanti di bulan Desember. Jadi bottoming sekarang dia turun karena rupiah ya, rupiahnya tertekan. Biasa itu kalau Bapak Ibu, kalau saya udah pengalaman sudah trading ya, udah selama 18 tahun saya trading ini sudah berapa kali mengalami kalau ada dividen lagi musim dividen, repatriasi dolar, rupiahnya turun ya. Nanti naik lagi Bapak Ibu. ISG-nya nanti naik lagi. Kita pintar-pintar ya memilih saham yang diskon. Oke, itu dia. Kalau kita lihat ISG turun 1,1%, catatannya asing keluar, ya tidak heran lah asing keluar. Kenapa? Karena ada dividennya, merepatriasi ceritanya. Jadi jangan khawatir. Sekarang kita pintar-pintar saja mencari saham yang diskon, bisa pakai buy on weakness atau nanti Bapak Ibu tunggu sinyal. Oke, ini yang tertekan sektor finansial, infrastruktur dan teknologi. Jadi kalau kita lihat asingnya memang hampir 1 triliun, dia net sale-nya di pasar regular 951 miliar. Di net buy-nya tidak ada yang signifikan beli di atas 100 miliar ya Bapak Ibu, tetapi BBRI-nya keluar 900 miliar. Ini saja sudah hampir menutupi. Jadi memang BBRI ini dia tertekan terus. Dividen kemarin dia dapat, sekarang repatriasi. Kalau dia dividen terima dalam rupiah, tentu mereka akan konversi ke dolar, harga dolar tinggi, lalu dolar dikirim ke luar negeri, begitulah ceritanya. Tapi faktanya, supply-nya meningkat lah. Kalau pendekatan supply volume price analysis, kita tidak peduli dengan alasan apapun, price, discount, everything, ya volumenya validate. Nah, volumenya valid nggak? Kedua BPCA 127 miliar, sisanya tidak terlalu signifikan. Kita lanjut saja. Jadi alertnya ada Bapak Ibu jam 3 ya. Jadi memang tertekan terus. Jam 3 ada alert INTP. Alert ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini dia. Di belakangnya adalah machine learning. Jadi kadang-kadang sahamnya itu kalau secara algoritmik dia memang baru keluar alertnya mulai jam 10. Tapi kalau memang tidak ada sinyal, ia tidak akan keluar. Seperti hari apa itu ya? Dia tidak ada sinyal. Rabu. Nah, ini untuk hari Jumat kita ada satu INTP jam 3. Nanti kita akan bahas dengan chartnya ya. Jadi ada di dalam machine learning itu ada di dalam Telegram botnya itu ada machine learning, terus ada bot chartnya. Untuk Telegram channel juga ada di sini, Bapak Ibu bisa join, nanti linknya ada di deskripsi video. Kalau robot Bapak Ibu bisa lihat juga di deskripsi video, dan ada di sini QR screen-nya bisa pakai QR ya, QR. Websitenya dan sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back Bapak Ibu. Jadi disclaimer saya baca dulu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun ya, 18 tahun saya sudah nyemplung ke pasar saham, jungkir balik salto, belajar ini, belajar itu, mau belajar fundamental, mau belajar dari teknikal ya, mau investing, mau trading, ternyata cocok saya adalah sementara ini adalah trading. Lalu kenapa trading? Kapital saya saya mulai kapital dari kecil. Kalau kecil, uang cuma 5 juta, nggak bisa investing jangka panjang ya. Profitnya kecil sekali. Jadi harus nge-trading supaya cepat dia terkumpul
akumulasi dananya. Jadi 18 tahun, saya cocok dengan namanya volume. Ya, ini cocok nggak cocok ya, volume price analysis. Jadi saya akan melakukan pendekatan dengan volume price analysis ya sekitar 14 tahun lah saya sudah pakai volume price analysis ini. Wyckoff juga. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau yang berminat dengan belajar volume price analysis, silahkan nonton tutorialnya, juga ada workshopnya insya Allah. Lagi cari waktu ini. Oke, itu dia. Tidak boleh request analisa sama apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saya. Nanti saya akan berikan contoh kepada Bapak Ibu cara melakukan analisa yang menggunakan bot chart. Nanti Bapak Ibu silahkan akses robotnya, lakukan sendiri. Ada trialnya, murah meriah ini untuk ukuran robotnya kita tanggung renteng bareng-bareng. Ya murah harusnya. Lalu mungkin yang dibahas ada INTP, tapi Bapak Ibu mungkin sahamnya tertarik dengan Spin Gersik ya kalau ini atau yang lain-lainnya. Caranya sama ya. Oke, dengan begitu Bapak Ibu tidak boleh jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saya sebagai second opinion. Mungkin pengalaman kita berbeda ya, Bapak Ibu mungkin ada yang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ya mungkin berbeda pengalamannya. Akibatnya maksimum pen level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, kapital yang sudah kita kumpulkan selama ini juga berbeda. Oke, jadikan saja sebagai second opinion, Bapak Ibu. Yang penting jangan percaya dengan analisa siapapun, percaya dengan analisa sendiri. Caranya lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa contoh nih. Bisa contoh bagaimana cara saya melakukan, sahamnya terserah ya. Tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Itu saja Bapak Ibu disclaimer-nya. Nah, ini update informasi Telegram perintah baru. Jadi saya sendiri suka riset ya, saya suka tambah-tambah lakukan ini berbagai macam eksperimen. Salah satunya sekarang saya tambahkan adalah Sankey diagram. Saya suka karena saya bukan ahlinya untuk membaca income statement atau financial report. Jadi saya suka simple saja. Laporan keuangannya seperti apa, profit nggak perusahaannya. Lihat, simple. Oke, silakan nanti Bapak Ibu juga tonton tutorialnya, beberapa saham juga sudah dibuat reviewnya. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot melakukan analisa. Karena ini hari Sabtu, jadi memang saya agak slow melakukan analisa, waktunya panjang, sahamnya juga cuma satu buah ya. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, apa yang kita lakukan untuk aftermarket close analysis, tentu kita nanti akan lakukan mulai dari screening sampai analisa menggunakan chart yang tersedia. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali gabung atau melakukan trial, Bapak Ibu bisa ketik perintahnya have. Ini adalah untuk melihat perintah yang tersedia di robot. Karena banyak yang coba bertanya perintah-perintah yang ada di robot lain ya. Jadi robot Telegram lain yang punya lalu tanya ke sini, kenapa tidak ada? Karena memang robotnya berbeda dan pendekatannya berbeda. Jadi di sini kita akan lakukan beberapa perintah-perintah ini. Kita coba melakukan analisa yang komprehensif. Jadi ini bukan holy grail ya Bapak Ibu. Kalau tutorialnya tutorialnya Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu tonton. Banyak orang yang malas nonton, dia mau nanya langsung ke saya. Akhirnya saya jawabnya berulang-ulang lagi. Mengulang, Pak, ini silakan ditonton, diulang tonton. Ini kalau ditonton mudah-mudahan sudah lengkap. Yang berminat dengan volume price analysis, Bapak Ibu bisa belajar ini ya. Di sini ada sebagian. Saya ambil 10% dari materi workshop ya. Karena materi workshop tuh one full day, terus kita ada juga latihan-latihan melakukan analisa. Jadi yang nggak sempat ikut workshop atau belum sempat bisa nonton nih, ada volume price analysis supaya nyambung ya. Mudah-mudahan berminat nah, karena tidak banyak orang yang saya lihat sudah bertahun-tahun mengulik volume price analysis. Mungkin ada sekarang. Yang ikut workshopnya sudah banyak juga, jadi mungkin sudah banyak juga yang pahamnya volume price analysis. Baik, kita mulai melakukan analisa. Pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan screening. Kita cek dulu alertnya. Kita cek alert, ketik saja perintahnya alert di bot. Nah, ini akan keluar apa saja perintah alert yang keluar dari mesin learning. Kalau Bapak Ibu ingin paham apa itu di learning, Bapak Ibu nonton nih tutorialnya nih. Mengapa dia ada alert, jam berapa baru keluar, jadi silahkan tonton dulu. Jadi supaya dapat informasi tambahan. Nah, dia ini kalau dari tanggal 3 ada PTRO, ABBM ini, saya tidak sempat membuat weekly ya kemarin. Mohon maaf, jadi weekly kita tidak ada hari ini. Bapak Ibu bisa review lah ini sendiri. Jadi biasanya kita berikan voting nih saham-saham yang terpilih. Oke, mudah-mudahan minggu depan ada. Mudah-mudahan timnas Indonesia menang ya. Kita lawan Filipina dan bisa masuk ke babak ketiga. Oke, kita juga
cek Bapak Ibu rekom. Nah, biasanya kan kalau alert ini menggunakan big data atau machine learning, sementara rekom ini menggunakan end of day. Dia kalau sudah keluar rekomnya ini sudah diakumulasi, sudah di running ya, sudah diolah oleh komputer, udah server, maka dia tidak berubah karena datanya sudah end of day. Kalau alert masih bisa berubah. Kalau alertnya jam 10, tiba-tiba jam 3 supply-nya masuk ya, alertnya terbantahkan ya, maksudnya alertnya tidak jalan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu rekom. Nah, biasanya kita cari kalau dia muncul di alert, muncul di rekom, dan muncul juga di ledakan volume atau screen lainnya, biasa itu yang menarik untuk dibeli. Oke, kita lihat. Tanggal 7 Juni, Harum bearish ya, Harum bearish. Hati-hati yang pegang Harum keluar bearish. Ini ada Tron ini nggak tahu, saya belum pernah pegang. Ada ADMR bearish, ASI ya, ASI Bapak Ibu bisa analisa. Tidak ada di alert memang, tapi mungkin kalau mencari saham yang bottoming bisa Bapak Ibu cek ASI. BRMS, BTPS buka bearish semua. GGRM, Gudang Garam dia bullish engulfing. Hill juga. ITMG bullish harami. ISAT bullish engulfing. MBMA. Saya buy on weakness terus. Nah, ini udah ada potensialnya. Tapi saya belum cek nih apakah semua order saya sudah kemakan, sudah full power atau belum. Kayaknya belum ya. Karena saya agak pelit itu. Dia turun ke bawah, saya doa saya makin turun lah gitu. Dia udah potensial reversal. Saya belum cek. Lalu MPMX, Sell, Sido Golden Cross Bapak Ibu. Dia dividen sudah masuk belum ya? Mudah-mudahan sudah. Dead Cost MPMX, lalu INTP, the best time for buying mungkin dia sudah break up perdagangan, KLBF dan Sido juga mungkin the best time for buying. Nanti kalau memang Sido-nya bagus, ya mungkin kita buat analisa khusus untuk the best time for buying. Mungkin bulan-bulan Juni, bulan Juli bisa bottoming untuk target swing window dressing di bulan Desember. Jadi nge-swingnya 6 bulan, 5 bulan, itu mudah-mudahan profitnya optimal. Jangan belinya pas Desember. Jadi begitulah kira-kira. Belinya pas lagi orang-orang lagi ini diskon. Oke, kita lihat sekarang SCR Vibum. Ada nggak saham-saham ledakan volume? Tidak ada ya Bapak Ibu. Tidak ada yang volumenya meledak dan potensial. Jadi kita lihat screening SCR ekstrim ya. Jadi ini adalah saham-saham yang di speedometernya berada di zona ekstrim. Ekstrim ini cocok untuk buy on weakness. Kalau mau jual, kita cari saham yang sudah grid ya, artinya gitu. Teorinya tinggi, silahkan ditonton. Ada Antam nanti kalau dia dekat-dekat zona demand dia bisa buy on weakness. Brand juga ini dia fear karena FCA ya, jadi kayak judi. Jadi kita tutup mata, serahkan kepada bandar atau serahkan kepada Tuhan memberikan nasib saham kita di brand ini. BTPN, Extreme Fear turun terus, Bayan juga fear. Bagdanamon Fear, DMD ini bukannya, DMD ini nggak tahu apa. Gia Fear, Harum Fear, ya, POWR Fear, ya, Bapak Ibu bisa cek nih, Cikarang Power. Lalu untuk buy on weakness, Sido untuk sell on strength ya Bapak Ibu, Sido Grid, bisa dicek kalau dekat-dekat zona supply dia bisa sell on strength kalau yang mau nge-swing cepat. Oke, kita lihat dengan SCR Panic. Ini kita sekarang pindah ke rotasi bintang. Tadi kan speedo itu adalah speedometer. Sekarang kita rotasi bintang. Kita cari saham-saham yang secara rotasi berada di zona panik. Mungkin dia ada INTP. Nggak ada INTP ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti. Oke, atau dia cari di Hope. SCR Hope. Nah, ini SCR Hope kita berharap dia sudah kuat hope-nya. Demand-nya sudah masuk. Tinggal bergerak ke zona grid. Adaro, Cepin, Era nih ya. Era bisa dilihat dia masuk ke Hope. INTP, hari ini ada alert, dia sudah masuk ke Hope, mungkin dia akan bergerak masuk ke grid. Oke, itu saya Bapak Ibu, screening lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita mulai dengan pembahasan komposit. Nah, komposit ini menarik karena saya sendiri berharap dia turun dan tertahan di zona demand. Kalau nggak tertahan berarti saya akan kabur. Kita mulai dengan Speedo komposit. Mudah-mudahan dia sudah ekstrim. Kalau dia sudah ekstrim, saya bisa agresif. Wah, masih fear ya, masih bisa turun lagi. Kalau dari ini ya dia belum ekstrim, jadi masih ya turun lagi. Kalau dia sudah ekstrim, udah nggak ada. Gitu kita cepat bisa untuk buy on weakness lah, beberapa saham lebih agresif. Tapi sekarang ini masih hati-hati, saya masih pelit, saya masih berharap turun dan di bawahnya baru saya ini. Jadi ini dikit-dikit saja, bentuknya piramida kalau masih di fear.
untuk money manajemennya. Lalu kita lihat dengan star channel, ISG turun ya 1,1 kalau nggak salah tadi ya, 1%-an lah. Oke, karena ISG-nya turun, jadi kita membaca sektor ini relatif, kita membaca dia relatif terhadap composite Bapak Ibu. Karena composite lemah, akan beberapa saham tampaknya menguat. Seperti cyclical dia menguat, non cyclical menguat, kesehatan menguat, tetapi industri melemah, infra melemah. Nah, ini finance menguat ya Bapak Ibu ya, bisa diwanti-wanti. Makanya saya semangat sekali untuk mulai buy out beberapa saham-saham sektor finance. Mudah-mudahan dekat dengan buy on bottomingnya. Energi melemah, yang menguat itu melemah ya. Ini tekno masih belum signifikan menguat. Properti walaupun begitu tampak seolah-olah menguat dia. Oke, itu sektoral. Nanti Bapak Ibu bisa lebih detail lihat ke sahamnya. Sekarang kita mulai dengan VPA. Oke, saya tambah Manli lah karena cuma ada satu saham komposit. Kenapa saya melihat Manli? Manli ini ada patternnya. Patternnya ini adalah kalau dia di Manli, kita harus lihat ke belakang. Kalau sempat dia dekat-dekat lower downchian, ini kalau ke belakang lagi ya, atau mantul di lower downchian, maka reboundnya tinggi. Kalau dia, bahkan kalau dia jebol break lower downchian Manli, ini sangat tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lihat, dia di sini masih tertahan di mid downchian, tapi ini Bapak Ibu masih bisa turun ke bawah. Ya, 6545 ini kalau Manli biasanya dia hanya terjadi kalau ada extraordinary maka dia jebol. Kalau enggak dia menjadi demand yang kuat. Oke, itulah ya. Bapak bisa ceklah ke belakang. Itu memang saya sejak udah 18 tahun di pasar saham, kalau ada makin panik turun seperti ini maka saya akan lebih kuat untuk buy on weakness-nya. Oke. Lalu kita akan lihat VPA weekly composite. Ini hari Jumat, berarti volumenya seharusnya sudah valid. Apa yang terjadi Jumat ini? Nah, Jumat lalu saya sudah lihat kasih analisa bahwa dia break lower downchian weekly. Oke. Sejak tahun 2021 ini 2021 ya. Belum pernah dia break lower downchian. Akhirnya break. Oke. Maka kita akan balik jadi acuannya monthly, nanti dia akan turun ke bawah sini, kita akan lihat demand-demand yang ada di sini. Hari Jumat ini volumenya di atas rata-rata, cukup besar, tapi lebih rendah dari kepanikan kemarin ya. Kemarin ini karena sudah ada sebenarnya perlawanan lalu ditekan lagi. Artinya kalau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kita lihat kalau 3 minggu berturut-turut ada nggak sih? 3 minggu berturut-turut bagaimana reboundnya? 1, 2, 3, 4 ya, masih ada 1 minggu lagi. Jadi saya sendiri berharap di sini ada demand zone yang menahan dia ya, Bapak Ibu. Ini naik ke atas. Jadi kalaupun turun ke bawah, ya tarikannya adalah demand zone sebelah sini, volumenya juga besar, dan ini yang masih tertekan. Oke, kita masih menunggu 1 minggu lagi. Sekarang kita lihat VPA. Kalau untuk composite kita bahas weekly dulu. VBP weekly composite. Kenapa? Kita pengen melihat zona demand-nya. Kalau udah tekan turun terus, salah. VBP weekly composite. Kalau dia turun terus, composite. Ada nggak demand zone-nya akan menahan? Kalau nggak ada, bagus jangan masuk. Tapi kalau ada, nah, baru diomongin kita sudah melihat adanya demand zone ya, demand zone. Kok begini? Oke. Bapak Ibu bisa lihat kita dari bawah dulu. Nah, dari bawah yang jauh ya. Di sini ada namanya demand zone. Demand zone ini yang 1 2 ini yang mengangkat ke atas ya. Lalu dia rally base, rally test. Nah, di sini dia zigzag. Sekarang kalau kita lihat sejak kenaikan ke atas ini menjadi zona demand. Oke. Kita lihat demand-nya mungkin sebesar ini ya, sebesar inilah. Di bawah ini kita ambil nih, yang di sini dia jebol naik ke atas. Dia sekarang jebol. Jadi dia masih bisa turun lagi, Bapak Ibu. Ini udah mulai masuk. Saya di BBRI saya sudah mulai masuk. Mudah-mudahan dikasih, mudah-mudahan dia mantul satu lagi candle ke sini, dia tes ke bawah, baru dia mantul ada doji-nya, baru dia bentuk bullish candle setelahnya.
Yang pasti di bawah ini juga ada demand. Maka main acuannya adalah ke monthly ya. Jadi ada demand. Jadi sebenarnya untuk BBRI saya mulai buy on weakness. Nanti lihat di chartnya lagi Bapak Ibu. Tapi kalau untuk performa ini ada demand. Untuk composite di sini ada demand. Oke, plannya itu adalah saya cicil, mungkin ini 5% dari portofolio, 10%, 15%, 20% sampai bawah. Kalau ini jebol, saya berharap ini tidak jebol, dia mantul. Supaya apa? Low, high, high, low, high, high. Dia time frame lebih besar, weekly-nya ini merupakan low, high. Ya, terhadap atas, tapi tetap high terhadap lower, low ini. Kalau dia close ini berarti monthly-nya jebol tadi. Karena ini ada demand yang menahan dia supaya tidak jebol di monthly. Oke ya, jadi ini zona 1. Kalau ini jebol, warning saya. Jadi warning beberapa saham saya akan tunggu dia turun ke bawah. Karena ini adalah zona demand ini yang membuat dia naik. Kalau ini sempat dijebol, close di bawahnya exit semua. Saya mungkin berapa kerugiannya saya akan cut loss karena dia akan mengejar demand zone di sini. Sekarang saya masuk fokuskan di beberapa saham seperti BBRI dan Telkom. Nanti kalau dia ternyata turun lebih ke bawah, ya saya akan exit semuanya kalau di sini ya. Nanti kalau di sini BBRI sudah stop buy, saya akan switching ke beberapa saham lagi. Jadi masih ada beberapa modal yang cash yang bisa dialokasikan. Oke, jadi secara weekly kita tahu dia sedang berada di zona demand saat ini. Ada demand di bawahnya, sekarang menjadi supply and demand karena supply-nya sudah masuk. Oke. Kalau kurang paham Bapak Ibu nonton tutorialnya, sudah ada apa itu VPP, apa itu supply and demand. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Kan kita tidak trading composite-nya Bapak Ibu, kita trading sahamnya. Cuman composite-nya ini menjadi faktor psikologis. Dia yang akan menentukan seberapa agresif saya membeli sahamnya. Nah, ini sekarang dia jebol ya Bapak Ibu, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, sekarang dia menjadi lower low. Kalau dia turun ke bawah, saya selalu ingatkan di sini ada gap mungkin tipis saja, lalu di sini ada demand. Untuk hari Kamis, Jumat, dan Rabu, candlenya merah, ya merah. Tetapi volumenya turun. Nah, ini orang bisa jadi sudah kehabisan port ini atau sudah kehabisan cash untuk beli. Kita tunggu hari Senin. Apakah orang-orang yang beli di hari Kamis yang kena turun ini dia kena force sell? Kalau kena force sell berarti volumenya akan meningkat karena dipaksa jual ya. Kita belum tahu. Yang pasti kalau di daily-nya sudah terbentuk dia pattern trend. Saya sudah jelasin ya. Saya sudah jelasin. Tinggal kita lihat ini VWP-nya. Jadi Bapak Ibu, VWP selalu cek di mana zona supply and demand untuk melihat apakah kita sudah berani untuk buy on weakness. Ya, sedikit ya. Kalau lihat di daily memang dia masih ada ruang di bawah sini untuk menjadi demand. Karena ini dulu harus ditutup. Sekilas saya lihat ini ada gap. Dia coba nutup gap, tidak berhasil tutup. Ada 0, berapa lah poinnya. Jadi hutang itu. Hutang harus dibayar. Oke, itu untuk komposit Bapak Ibu. Kita akan masuk pembahasan INTP. Nah, ini sahamnya adalah INTP. Tapi Bapak Ibu bisa ganti ke saham lain. Caranya sama, flow-nya bisa divariasikan. Tapi ikutin saja kalau dalam proses pembelajaran. Sambil mendengarkan saya menjelaskan seperti apa. Kita lihat alertnya. Saya tidak punya INTP. Jadi analisa saya akan tidak bias. Maksudnya apa adanya. Mungkin juga ada yang megangnya semen gersik ya, tidak INTP. Ya sama cara analisanya. Pertama Bapak Ibu ketik alert INTP. Nah, Bapak Ibu bisa ganti semen gersik ke apa, semen batu raja atau yang lainnya. Alert INTP ini harusnya tidak fresh ya Bapak Ibu, karena freshnya kemarin. Harusnya belinya sudah kemarin. Jadi dia bilang, "Pak, ini sudah naik kok alert." Iya. Dia ada alert kedua. Harusnya kita beli alertnya itu adalah setelah tanggal 4, tanggal 5 atau tanggal 6 beli. Gitu loh, tanggal 5, tanggal 6 beli. Sekarang alert lagi, artinya yang sudah beli bisa pasang stop loss atau naikkan stop loss, begitu. Jadi ada orang yang mau alert masuk langsung profit, ya nggak bisa, harus baca dulu ya, marketnya harus dibaca dulu. Makanya harus tetap analisa, tidak ada cara singkat untuk kaya dari pasar saham ya. Karena semua orang tuh pengen kaya, pengen profit di pasar saham. Tidak semuanya bisa. Karena susah.
Susah cari. Ada yang bilang cari duit gampang. Ah, itu bohong itu. Susah. Kalau profit dia pamer, tapi kalau loss biasanya dia senyap-senyap aja diam-diam. Supaya apa? Followernya banyak. Sekarang kita akan lihat setelah kita cek alert, ya, kita cek dengan speedonya. Speedo INTP. Tadi kalau nggak salah sudah ekstrim ya. Ekstrim berarti akan turun dulu. Oh belum, grid. INTP berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star. Maaf, star INTP. Ini berada di zona hope, kalau nggak salah. Ya, sudah pindah. Jadi waktu alert tanggal berapa tadi? Di sini, ya, di sini tanggal 4, 5, 6. Nah, waktu di sini saya sudah bilang, INTP habis panik terbitlah hope. Paniknya masih ada, tapi dia hope-nya mulai terbit. Nah, sekarang sudah ada di hope. What next kalau sudah di hope? Kalau memang bandarnya berkeinginan mau akumulasi dan Tuhan mengizinkan, maka dia akan naik ya. Ya, bandar bisa akumulasi kalau Tuhan nggak mengizinkan dia nggak akan naik gitu di pasar saham. Oke, INTP sekarang berada di hope, dia akan bisa mengajar grid. Kalau dia grid terus nanti kalau sudah kemasukan fear-nya sudah masuk walaupun zona grid, situ kita bisa exit dulu. Oke, ini adalah daily. Kita lihat weekly-nya. W star INTP. Bagaimana dengan weekly-nya untuk jangka panjang lebih panjang? Berapa minggu? Oke, untuk weekly-nya masih bottoming Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia bilang Pak Rai ini sudah naik tinggi, tenang, dia bisa turun dulu. Nah, pas dia turun kita bisa jadikan kesempatan untuk buy on weakness. Karena WNTP-nya ini baru mau bergerak di zona panik untuk mingguan. Mungkin dia 3 minggu baru masuk, baru nanti 2 bulan dia berada di hope, 3 bulan baru mau masuk grid, 4 bulan, 5 bulan baru dia bisa profit taking. Jadi kan bisa jangka panjang ya, tergantunglah chartnya. Sekarang dia menunjukkan di weekly berada di zona panik. Berikutnya kita akan cek dengan star S. Kalau pusat rotasinya kita ganti dengan basic, karena basic ini tertekan juga ya, karena kemarin dia harga emas dan material. Oh, bentuknya begini, berarti sangat kencang nih volatilitasnya. Kalau nggak kencang dia akan ke kanan. Oke, Antam dia turun terus. Mana kita lihat INTP. INTP berada habis panik terbitlah hope, dia belum pindah, dia agak lagging sedikit. Jadi belakangnya ada INTP, ada SMGR. Semin Gersik ya Bapak Ibu. Jadi memang alertnya barengan mereka kemarin tanggal 4, tapi yang sekarang INTP leading. BRMS juga ada bergerak, jadi gitu. Nah, tinggallah Bapak Ibu, kalau nggak punya INTP, mungkin pegangnya SMGR, bisa lakukan analisa sendiri. Sekarang kita bahas INTP karena ada alertnya. Setelah rotasi bintang, kita akan lihatlah. Langsung aja lah. VPA weekly monthly dulu. INTP. Bagaimana dengan struktur besarnya monthly? Apakah struktur besar sudah terpenuhi? Ya, begini bentuknya ya Bapak Ibu. Dia kemarin bentuk new low. Jadi bottoming ini. Ya, ini adalah marking up mungkin ya. Ini distribusi. Ini adalah marking down. Ini dia the best time for buying. Ini second chance to sell. Dia naik. Dia tes sekali lagi untuk mengambil demand zone sebelah ini. Lalu dia turun ke bawah. Sudah jelas. Di sini adalah fase marking down. Sekarang dia membentuk bottoming 6375. Saya nggak tahu apakah ini all time low. Saya nggak tahu karena chartnya nggak dapat di sana ya. Bisa cek sendiri nanti. Nah, yang untuk sekarang ya masih tanggal 7, dia volumenya belum valid kalau kita pakai data bulanan, tapi bulan lalu volumenya sangat besar dan turunannya candle bearish-nya valid. Yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambil dari awal tahun 2023, dia price-nya down ya, membentuk new low. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, terjadi konvergensi ya dari sinilah. Ya dari sini. Ya, dari bulan berapa nih? Tahun 2021 high-nya. Di sini naik. Oke. Tapi kita lihat 3 bulan terakhir memang ada koreksi dulu. Kayak itu. Tapi untuk lebih jelas karena terlalu besar ya kalau untuk trading pakai data bulanan, kita lihat struktur besarnya di weekly dulu. Kita lihat dengan VPA, weekly, INTP. Jadi setelah monthly kita turun ke weekly untuk melihat strukturnya. Belum bicara beli ya, ini lihat struktur dulu.
Untuk weekly ini adalah redistribusi, the best time for selling, second chance to sell. Dia naik dulu baru dia turun ke bawah. Sell mother candle-nya ada di sini. Jadi kalau nanti kita Bapak Ibu lihat ini kan kalau candle merahnya turun setelah itu belum ada naik. Nah, kalau kita lihat zona-zona ini pasti ada supply di situ, targetnya 11.000 sampai 11.500. Sekarang dia turun ke bawah, Bapak Ibu, untuk weekly-nya sudah besar, volumenya juga jadi besar. Jadi kalau dari volume price analysis ya, kita tidak perlu lihat yang lain-lainnya. Kita lihat price, lihat volume, lihat struktur. Ya udah, volumenya sangat besar, spread-nya sangat lebar, close-nya tinggi. Jadi candle untuk minggu ini sangat valid. Ya, dia menjadi bottoming. Di sini ada bulat hijau, itu namanya adalah stopping volume. Ini selling climax, anggaplah selling climax. Ini auto reaction untuk weekly ya. Nanti dia akan turun. Ini kan di break nih, dia akan turun ke sini untuk memberikan untuk secondary test lah kalau dia belum secondary karena dia bentuk new low. Weekly-nya minggu ini valid juga besar ya, kemarin sellingnya juga besar, sekarang dia coba lawan, volume juga dia di atas rata-rata. Oke, jadi di sini mulai terbentuk fase A, anggaplah fase A-nya mulai terbentuk, nanti kita lihat di daily lebih detail fase A-nya gimana dari Wyckoff structure, VPA, INTP. Mungkin sama dengan SMGR ya, SMGR. Tergantung Bapak Ibu minatnya yang mana lah. Oke. Oh, sementara kalau di daily sudah lebih duluan selling climax-nya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat break, the best time for buying, ini adalah second chance to sell ya. Jadi zona ini ke atas bisa jadi target untuk profit taking. Jadi kita target jualnya tahu, tarik garis sini. Oke. Lalu kalau dia panjang begini, ini disebut dengan selling climax, Bapak Ibu. Di sini ada stopping volume, ini yang menahan dia, dan ketika step volume, volumenya juga besar, dia valid. Ini ada disebut dengan selling climax. Selling ya, lalu naik ke atas disebut dengan auto reaction. Kalau sudah auto reaction, dia akan turun, mengetes ini. Dia akan tes, ada nggak yang menahan untuk menaikkan? Kalau ada, ini ada sinyal juga, itu disebut dengan secondary test. Ya. Setelah itu baru dia naik ke atas. Ini fase A-nya sudah terbentuk. Wyckoff-nya sudah terbentuk bottoming. Lalu udah break lower down Chian. Ya, alertnya di sini. Pak, ini sudah naik tinggi. Iya, alertnya sudah sini. Waktu dia turun sini belilah gitu Bapak Ibu ya. Baru dia di atas ini jaga atas juga bawah beli. Harusnya sudah belinya di sini. Sekarang apa masih bisa beli? Ya kalau belum punya berdoalah turun gitu. Kalau yang sudah punya berdoa naik. Tergantung Bapak Ibu punya yang mana. Tergantung Tuhan mengabulkan yang mana. Untuk INTP ya. Jadi INTP ini dia break ada 7350 biasanya akan dites dulu disebut dengan second chance to buy ya. Kita melihat strukturnya pendek saja karena kepanikan. Jadi kalau strukturnya akumulasinya pendek, biasa targetnya pendek. Mungkin targetnya di sini bisa. Tapi kalau akumulasinya selama 2 tahun, itu biasa struktur besarnya bisa 1 tahun naik, 5 bulan, 3-4 bulan dia sideways baru 1 tahun lagi turun. Nah, gitu. Tergantung lah. Semakin pendek, kenaikannya semakin tidak tinggi, tertahan lah. Karena di sini banyak yang nyangkut juga. Kita lihat dengan evol, melihat stop loss, evol di NTP. Terus untuk apa gunanya alert buy? Ya alert buy bagi yang sudah punya, Bapak Ibu bisa naikin stop loss. Ya buktinya contohnya gimana? Nah ini dia break ya, stop loss bisa di bawah swing low inilah stop loss ini. Untuk yang konservatif bisa di sini. Oke, ini ada gap ya, dia akan tutup dulu. Nah, kita enaknya saham ini bisa cek ada gap atau enggak. Di sini, kalau sell mother candle untuk jangka pendek yang sudah beli di bawah sini bisa jual 50% di atas untuk nge-swing pendek ya. Karena ini kita lihat dia bearish engulfing dan dia tutup di bawah. Sell mother candle di situ. Sekarang kita lihat dengan VBP, weekly, INTP. Setelah kita lihat evol. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngasih analisa harus lihat dulu supportnya stop loss di mana, profit taking di mana. Nah, sekarang kita lihat untuk di weekly. Kalau main di weekly, Bapak Ibu, kita punya supply zone di sini. Jadi orang yang berada di atas 10.000 ini ya, yang beli di sini nih, yang panjang ini nyangkut semua Bapak Ibu. Karena dia nyangkut, ini akan menjadi supply. Kalau saham yang sudah turun ke bawah naik ke atas, selama ini berapa bulan nih? Oktober, hampir setahun nanti mudah-mudahan mungkin setahun dia nahan minusnya itu. Kalau dia masuk ke sini mungkin dia akan exit karena dia udah menderita ya, portofolio merah. Kalau sempat misalnya turun ke sini minus 40%,
Begitu naik ke atas positif 0,4%, dia akan jual ya, karena dia menganggap secara psikologi kalau orang nyangkut itu, kalau dalam trading as business, maka dia menganggap dari minus 40% menjadi 0,4% positif itu adalah profitnya 40% sekian. Itu secara psikologi ada teorinya ya. Makanya jangan nyangkut Bapak Ibu. Naik. Nah, ini dia naik ke atas, kita punya target jual di sini. Tadi mana Bapak Ibu bisa pasang lah. Kalau Bapak Ibu beli di sini, jual di 10.000 itu profitnya sudah lumayan. Jangan khawatir. Oke, kecuali Bapak Ibu belinya 10.000 ya, jadi sudah dekat-dekat supply. Jangan beli di atas ini, belinya pas di bawah. Sekarang bagaimana? Kita lihat weekly-nya ada demand zone. Kalau secara teori dia akan turun ke demand zone ini. Yang ini. Ini itu apa? Di sini Bapak Ibu lihat. Ini adalah demand zone dekat bottomnya. Kalau dia turun, Bapak Ibu bisa buy. Stop loss-nya untuk yang konservatif, yang swing-nya agak lama, maka turunnya di bawah di sini, stop loss. Targetnya jualnya adalah mana? Ini boleh, yang ini boleh, ya. 10.500 boleh gitu ya. Sekarang pokoknya di zona-zona inilah. Lalu kita lihat VBP INTP. Kita lihat daily-nya. Tadi kita lihat weekly-nya. Kalau untuk lebih agresif, jangka pendek, nggak sampai 10.000 Bapak Ibu, kita sampai 8.000 ini kita jual ya. Jadi kalau kena, ini ada zona supply, jadi bawah ini ada supply, ini adalah supply, ini adalah supply ya. Jadi ada dasarnya nih, kita menentukan kenapa kita harus jual. Mungkin kena sini Bapak Ibu bisa jual 30%, kena di sini jual 50%, sisanya let profit lah ya, atau 30% bebas. Jadi di sini kita berharap besok dia turun ke sini. Nah, dia turun. Nah, ini kita buy di sini. Mudah-mudahan dia turun. Yang agresif stop loss di sini tentu, karena zona buy kita di sini. Tapi yang konservatif masih terus sampai bawah, stop lossnya di bawah candle. Tergantung ya, beda-beda style. Jadi jangan tanya ke saya sebenarnya, Bapak Ibu. Tanya ke diri sendiri, stylenya apa? Agresif kah, konservatif kah, dan uangnya berapa gitu. Money manajemennya harus diatur. Di dalam workshop trading as business kita jelaskan profiling untuk Bapak dan Ibu, kita jelaskan bagaimana cara menyusunnya. Ini ada gap ya, mudah-mudahan ini segera tertutup. Ya, mungkin dia turun sini, kena gap, turun lagi, naik lagi ke atas. Oke, sekarang berikutnya kita akan lihat wave. Wave ini adalah untuk ini tunggu, slash wave INTP, salah perintahnya. Jadi kalau Elliott Wave, Bapak Ibu trading dengan Elliott Wave, di sini dicoba oleh namanya adalah David Weiss, dia coba memberikan validasi berupa volume. Volume itulah yang menjadi alat bantu kita ini valid atau tidak. Kalau kita lihat di sini, down wave-nya volumenya besar ya. Di sini yang dilihat, Weiss volumenya besar. Lalu dia naik, dia membentuk new low. Tetapi volumenya lebih rendah dari volume ini. Berarti di sini sudah terjadi perubahan tren. Lalu di sini valid perubahan trennya. Kenapa? Dia membentuk new low dan hijau ini lebih tinggi dari merah. Jadi sudah terjadi perubahan. Udah bottoming. Jadi kalau nanti dia turun lagi ke bawah ini, Bapak Ibu, kita bisa buy on weakness di sini. Karena di wave-nya, thinking in the wave, dia sudah membentuk perubahan. Ciri-ciri perubahan wave dengan volume wave-nya ini berubah ya, Bapak Ibu. Kemarin ada alert kita hajar kanan ya, Bapak Ibu. Ini hajar kanan, orang termasuk greedy juga di INTP, dia hajar kanan. Oke, berikutnya kita lihat asingnya bagaimana. Kita lihat dominance ratio, DOM, INTP. Ada yang bertanya, Pak ini kok terlalu banyak ya catnya? Ya karena cari duitnya susah. Jadi walaupun udah pakai big data analysis, machine learning tetap harus dievaluasi dari kita. Ya, kalau mau gampang, serahkan aja ke reksadana ya, reksadana pasar saham. Jadi kita nggak usah analisa. Foreign 18%, lokalnya 81% Bapak Ibu. Jadi tetap dominannya lokal untuk kemarin, dalam 5 hari dia 10%. Kalau khususnya kita lihat 50 hari di NTP ini asingnya hanya 11%. Tidak terlalu dominan dan tidak terlalu bagaimana, kita cek dengan foreign flow-nya dulu, chart foreign flow INTP. Oke. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk saham INTP, Indo Semen Tunggal Perkasa, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Saya nggak tahu ini ada korelasi atau enggak, tapi nggak kemana-mana, sahamnya sesuai dengan pergerakan asingnya.
Lalu di sini asing mulai keluar, boom, sahamnya jatuh. Asingnya masuk, ya saham tekanan sahamnya berkurang. Nah, di sini asingnya akumulasi sebenarnya sedikit-sedikit, tapi sahamnya jatuh dalam. Oke, bisa jadi di sini dia tidak berkorelasi. Lalu di sini asingnya cukup kuat, sahamnya turunnya tidak terlalu dalam ya. Nah, di sini sahamnya naik, asingnya malah net sell. Jadi memang kalau kita lihat tidak terlalu berkorelasi antar pergerakan dana asing, rand flow dengan saham INTP. Dalam kemarin asingnya net sell 20 miliar tapi sahamnya naik. Dalam 5 hari asingnya keluar 36 miliar, dalam 20 hari asingnya keluar 129 miliar, dalam 60 hari asingnya keluar 164 miliar, dalam 100 hari asingnya keluar 169. Memang net sell terus, tapi sepertinya asingnya tidak dominan, dipengaruhi oleh lokal ini Bapak Ibu. Oke. Jadi jangan terlalu worry lah. Yang penting kita punya plan dan pasang stop loss kalau trading. Kita berikutnya kita akan cek dengan kita lihat ini INTP ini tahun lalu profit nggak ya? Lupa saya. SKF INTP di tengah-tengah ya. Oke, sekarang kita lihat, coba-coba ya. Ini perusahaan menguntungkan nggak sih sebenarnya kalau dibandingkan tahun 2002 dengan 2003, karena 2004 kan lagi jalan. Dibandingkan tahun 2022, full year 2023 pakai Sankey diagram, dia hijau. Artinya ini profit nih perusahaan, tapi net income-nya, bottom line-nya cuma 6% kenaikannya. Coba kita lihat top line. Top line-nya meningkat juga, 10% jadi 17 triliun. Cost revenue-nya meningkat, gross profit meningkat, selling expense meningkat. Ya. Jadi ya ini tetap tumbuh lah, bottom line-nya 6%. Oke, nggak enak ya lihat income statement-nya, ini perusahaan masih net profit nggak sih? Masih ternyata. Oke, berikutnya kita kembali ke technical. Nice to know saja, sekadar mau paham-paham sajalah di sini. Nanti kita lihat juga rasio-rasionya, Q on Q-nya. Sekarang kita lihat dengan tren dulu, tren INTP. Nah, di sini juga ada valuasinya juga ya, Bapak Ibu. Kita akan lihat. Ini untuk Q1, Q on Q dia. Q on Q EPS grow-nya turun minus 6%. Tadi kalau kita lihat year on year dia meningkat ya. Ini ada Q on Q. Lalu market cap-nya 24 triliun. Dia over value, kalau fair value-nya berada di 5,6. Dikatanya itu kemahalan nih. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat di technical, ini ada support, resisten, jebol. Dia naik ke atas, di atas ada resisten juga, supportnya ada di bawah, di jebol ini semacam stop loss hunter ya. Dia coba cucuk, naik ke atas, tertahan, naik lagi, ya low, high. Besok kalaupun dia mau turun, dia akan biasanya ngetes yang ini. Ini secara teori disebut, ini adalah resisten. Kalau dia turun, biasanya menjadi support. Ini adalah resisten ya, salah. Resisten turun menjadi support. Jadi resisten become support. Dia turun untuk naik. Ini mungkin ada yang nahan sedikit karena di sini ada zona demand di daily. Ini ada gap. Jadi target jual itu bisa inilah 875, ini jual 9200, 975 bisa exit. Seperti itu dia Bapak Ibu ya. MACD sekarang masih golden course, dia masih naik ke atas. Sekarang kita lihat PWS INTP. Oke, jadi strateginya kita tahu stop loss, kita tahu profit taking, kita strateginya kalau belum sempat beli, kita tunggu dia turun. Oke, tadi ada yang bertanya sama saya tentang chart ini. Pak, warna merah ini apa? Warna hijau ini apa? Warna merah ini waktu dia terbentuk dia merupakan resisten. Warna hijau ini waktu dia terbentuk dia merupakan support di sini. Di dalam chart itu hanya boleh ada satu support major. Ini support major, ini resistance major ya. Dia turun ke bawah, belum terbentuk. Berarti itu dia. Nanti dia bisa pindah nih ya, Bapak Ibu. Sekarang ini dia sudah terbentuk support di flowernya. Kalau udah flow, ini istilahnya flower, ini istilahnya flower. Flower itu kalau udah tumbuh, berkembang, bunga itu berkembang, maka dia udah valid itu. Udah mature ya. Ini udah mature. Sinyal buy ada di sini. Sekarang udah naik kan? Nah, kalau dia lagi downtrend, maka setiap dia masuk ke dalam, ini adalah untuk sell on strength. Tapi kalau udah sinyal buy, dia nanti naik ke atas. Begitu dia masuk lagi ke bawah, itu sinyal untuk buy. Ya, jadi kalau sell ketika dia downtrend, dia tes ke atas, adalah untuk sell. Kalau udah naik,
dia masuk ke warna abu-abu ini untuk buy on weakness. Dia turun, koreksi ke bawah adalah untuk retracement untuk pullback. Kita lihat sinyalnya tidak ada malah ya, trennya masih down, trennya masih down, masih kuat karena ini belum berubah. Kalau ini sudah berubah nanti warna hijau ini menjadi di bawah makin kuat. Oke, kita lihat sekarang volumenya besar, spreadnya wide, close-nya sangat tinggi, zonanya flat, artinya masih bisa turun lagi. Bapak Ibu jangan kaget kalau INTP besok turun mengambil zona demand, statusnya sudah strong ya, karena sudah ada flower, flower support, lalu sudah ada sinyal buy, dia juga turun ke atas, kalau dia turun kesempatan kita buy. Wah, di sini strong karena juga power sellingnya sudah kuat juga Bapak Ibu. Ini saat dia turun, ini saat dia naik gitulah. Jadi terjadi konvergen. Nah, konvergen ini indikasi mau terjadi perubahan tren. Sekarang dia sudah naik. Mudah-mudahan masih terus bisa konsisten naik ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, begitu kira-kira untuk after market close analisis penutupan hari Jumat. Kalau untuk saham INTP, sektor semen saya belum punya karena saya punya strategi trading yang berbeda. Cuman kalau yang mau masuk ke INTP atau ke persemenan kayaknya sudah bisa dilirik-lirik pas dia turun karena stop lossnya sudah keluar. Jadi kenapa kita berani masuk? Karena dia sudah cukup dalam turunnya, lalu dia dari struktur wyckoff sudah mulai terbentuk, stop lossnya kelihatan, targetnya kelihatan, demand zone-nya kelihatan. Ya kan gitu, tinggal disusun aja trading plan-nya. Tidak gambling. Kalau gambling tuh FCI itu. Kayak brand itu kan dia gambling sekali, berapa saham yang di bawah 50 itu sudah gambling. Oke Bapak Ibu, itu saja aftermarket close hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube dulu dan Bapak Ibu akses robotnya ada di deskripsi video karena pesannya tidak ada cara lain untuk belajar saham selain praktis. Caranya sudah saya tunjukkan, Bapak Ibu tinggal berlatih saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan robot ini menjadi tool yang membantu bagi Bapak dan Ibu semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.